Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aulianisa dari kelas 3 PBAA dengan NIM 238102065 akan memaparkan sedikit tentang tiga pokok pembahasan yakni standar kompetensi lulusan, madrasah sanawiyah, kemudian isi bahasa Arab yang ada dalam jenjang sanawiyah dan juga muatan pendidikan bahasa Arab yang ada di jenjang sanawiyah yang mana menggunakan kurikulum merdeka. Yang mana video ini ditujukan untuk mengerjakan tugas materi kuliah telaah materi pendidikan bahasa Arab jenjang madrasah sanawiyah. Pembahasan pertama yakni standar kompetensi lulusan madrasah sanawiyah. Standar kompetensi ini mengharapkan atau menunjukkan bahwa lulusan madrasah sanawiyah ini bisa menjadi masyarakat yang mana dia tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan juga berakhlak karimah ataupun mulia. Yang kedua itu, lulusan madrasah sanawiyah ini memiliki karakter atau juga berkarakter Pancasila, yakni sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang tertera dan juga sesuai dengan Pancasila negara Indonesia. Kemudian dalam jiwa lulusan madrasah sanawiyah ini juga ada ataupun memiliki karakter penumbuhan kompetensi, yaitu kompetensi apa saja, yakni literasi, numerasi, sains, dan juga sosial budaya mengenai pendidikan bahasa Arab ini. Kemudian ada juga standar lulusan madrasah sanawiyah yang terpadu, yakni mencakup mencintai Allah, mencintai Allah yang mana dengan mempelajari bahasa Arab dalam madrasah sanawiyah itu bisa menumbuhkan atau menguatkan rasa cinta siswa ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa tersebut dapat mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan juga budaya. Identitas diri sebagai lulusan madrasah sanawiyah, kemudian budaya yang mana budaya itu budaya lebih ke Islami karena madrasah sanawiyah. Kemudian siswa ini juga dapat atau memiliki perilaku dan juga sikap yang mulia, yakni bertanggung jawab, senang berbagi, ramah, sopan, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran yang dianutnya yaitu Islam. Kemudian yang terpenting juga ini adalah siswa lulusan madrasah sanawiyah ini mampu dan bagus untuk membaca Al-Quran, baik itu dari segi makhraj, sifat, dan juga lain-lainnya. Kemudian isi materi bahasa Arab dalam jenjang MTS ini saya bagi menjadi 3, yakni komunikasi bahasa Arab. Siswa ini mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi ini juga tercakup ke dalam 4 maharoh, yaitu maharoh, istima, kalam, qiraah, wal kitabah yang telah dibahas sebelumnya. Istima yaitu maharoh pendengaran, terus maharoh kalam yakni maharoh dengan berbicara, kemudian maharoh qiraah itu maharoh membaca, dan juga maharoh kitab itu menulis gitu. Jadi baik itu lewat percakapan sehari-hari ataupun membaca buku ataupun juga yang lainnya, itu dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Yang kedua itu, siswa itu mampu memahami unsur kebahasaan, yaitu mencakup dalam bunyi, kata, dan juga makna, seperti itu. Seperti paham dasar-dasar nahwu dan shorof, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fungsi sosial, makna yang mana siswa lulusan madrasah sanawiyah ini juga dapat memfungsikan bahasa Arab ini ke dalam sosial, yaitu tindak tutur kompleks. Yang saya pahami itu seperti penggunaan bahasa Arab yang ada di masyarakat, mungkin dalam doa-doa ataupun memimpin doa ataupun juga yang lain-lainnya. Yakni pendidikan bahasa Arab ini juga mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kemudian pembahasan ketiga itu adalah muatan pendidikan bahasa Arab dalam kurikulum merdeka, yakni apa? Yaitu saya bagi juga menjadi 5, yakni fase. Nah, fase dalam madrasah sanawiyah ini terdapat dalam fase D dan juga fase E yang telah kita bahas kemarin. Nah, fase D ini meliputi kelas 7 dan juga 8 MTS
Kemudian fase E itu meliputi kelas 9 MTS. Kemudian muatan dalam pendidikan bahasa Arab yang kurikulum merdeka ini juga terdapat bisa menggunakan intrakurikuler dan juga menggunakan berbasis proyek. Intrakurikuler ini apa? Yakni metode pembelajaran yang mana ia tuh belajar di dalam kelas yang sesuai dengan kurikulum yang ada dalam sekolah itu penerapannya. Contoh itu adalah kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua itu adalah berbasis proyek. Jadi siswa itu tidak hanya menerima dari guru, namun juga mengerjakan proyek-proyek ataupun kerja seperti kerja kelompok ataupun membuat produk ataupun dan lain-lainnya yang diarahkan oleh seorang guru. Kemudian pembelajarannya itu bisa menggunakan kolaboratif dan juga tematik. Kolaboratif itu bisa digabungkan dengan mata pelajaran pendukung lainnya seperti pendidikan agama Islam. Nah, yang juga kan terdapat ada dalam pendidikan agama Islam ini juga mencakup seperti pendidikan bahasa Arab ya, ada unsur-unsur bahasa Arabnya. Nah, itu bisa digabungkan agar pembelajaran bahasa Arab ini juga lebih efektif seperti itu. Kemudian bisa menggunakan tematik yaitu sesuai dengan judul kayak ini pembahasan apa. Jadi di blok-blok seperti itu kayak di blok masing-masing seperti itu. Kemudian untuk kurikulum merdeka pembelajaran pendidikan bahasa Arab itu dapat kita sebagai pengajar dapat membagi terdapat kolom di mana terdapat nama-nama mata pelajaran, kemudian jam ajar dan juga jam pertemuan seperti itu. Nah, untuk jumlah pertemuan dalam 1 tahun itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian kita tinggal menyesuaikan. Kemudian total jam pelajaran itu tidak termasuk mata kuliah atau mata muatan yang lainnya. Kemudian beban belajar bagi penyelenggara pendidikan itu tercakup dalam SKS atau sistem kredit semester seperti itu. Madrasah juga dapat melakukan penambahan ataupun relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah seperti itu. Mungkin telah ditetapkan di pusat itu jam jam belajar pendidikan bahasa Arab itu jam sekian sekian sekian. Namun madrasah atau sekolahnya ini juga berhak untuk menyesuaikan kembali tentang kebutuhan-kebutuhan siswanya ataupun keefektivitasan pembelajaran bahasa Arab dalam madrasah tersebut. Kemudian madrasah dapat menentukan model pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa. Jadi tidak terlalu terpaku dengan pusat, namun tetap memenuhi standar kurikulum merdeka seperti itu. Mungkin bisa berbasis tema, pembelajaran, atau model blok untuk satu kali pertemuan dan juga lain sebagainya. Nah, biasanya contohnya dalam waktu jenjang mata pelajaran siswa-siswa MTS kelas 7, 8, dan 9 itu berbeda. Contohnya, kelas 7 juga 8 itu mata pelajaran itu terdapat 36 pertemuan, sudah pasti lebih intens ya. 36 pertemuan dalam 1 pekan, dalam 1 tahun, mohon maaf. Kemudian untuk siswa-siswi kelas 9 MTS itu terdapat 32 pekan seperti itu. Namun untuk jam ajarnya itu tetap yaitu selama 40 menit dalam 1 kali pertemuan seperti itu. Baik, sekian, mohon maaf apabila ada salah atau kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.